menyampaikan terlebih dahulu bahwa Zero Waste Academy Policy yang saat ini sedang diikuti dapat terselenggara atas kerjasama dari beberapa lembaga. Yang pertama dari YPBB, lalu dari AZWI, Aliansi Zero Waste Indonesia, PPLH Bali, Ekoton, Walhi, dan ICEL. Dan juga Plastic Solution Fund. Sebelum memulai sesi pagi ini, saya selaku co-fasilitator akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Egna Sukma, saya adalah staf dari Divisi Kampanye Kebijakan Organis YPBB. Untuk sekarang saya menjadi koordinator dari tim regulasi, salah satu subdivisi dari divisi KKO YPBB. Selanjutnya untuk sesi pagi hari ini yang akan menjadi fasilitator utama adalah Bapak David Sutasurya, yang beliau juga sudah menjadi fasilitator utama di sesi-sesi sebelumnya ya. Jadi perkenalannya mungkin bisa lebih singkat di sesi pagi hari ini. Jadi Pak David seperti yang sudah diketahui adalah Direktur Eksekutif YPBB, lalu beliau juga menjadi tenaga ahli di Satgas PPK Citarum, Jabar Juara bidang lingkungan hidup juga. Lalu beliau juga aktif menjadi tim leader berbagai kajian kebijakan pengelolaan sampah. Pada kesempatan pagi hari ini, beliau dan akan dibantu oleh saya sebagai co-fasilitator akan memfasilitasi sesi pagi hari ini, yaitu sesi ekosistem kebijakan tata kelola pengelolaan sampah. Baiklah, sebelum kita memulai sesi ini, saya ingin menyampaikan dulu beberapa hal dan mengingatkan beberapa ketentuan yang berlaku di rangkaian ZWA ini. Yang pertama, pada sesi ini, nanti akan ada penyampaian materi dari fasilitator utama, kemudian ada proses tanya-jawab, lalu akan ada diskusi kelompok seperti di sesi 4 kemarin. Jadi untuk memudahkan tim teknis dalam mempersiapkan diskusi kelompok kita nanti, saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta sekalian yang belum mengganti ID Zoom-nya, untuk segera mengganti ID Zoom-nya sesuai dengan ketentuan yang sudah disiapkan oleh tim teknis. Jadi ketentuannya itu seperti ini ya Bapak Ibu, ada nama depan sesuai dengan daftar hadir, lalu disebutkan juga asal lembaganya. Sesi kelas ini nanti akan direkam dan link materi serta rekamannya akan diberikan setelah sesi ini selesai. Para peserta diharapkan mematikan mikrofonnya kecuali nanti ada permintaan khusus dari fasilitator. Untuk video kamera boleh dimatikan atau dinyalakan kecuali ada permintaan khusus juga dari fasilitator. Pada sesi ini, sesi tanya jawab akan terus dibuka. Jadi sepanjang sesi Bapak Ibu boleh menyampaikan tanggapan dan pertanyaan melalui fitur chat room dengan format seperti ini ya. Jadi tanya, lalu isi pertanyaannya seperti apa, lalu tanggapan dan isi tanggapannya seperti apa. Nanti juga akan ada sesi, bila ada sesi untuk tanya jawab secara langsung, dipersilahkan menggunakan fitur raise hand di bagian partisipan. Lalu di sini diharapkan Bapak Ibu menggunakan komputer atau laptop karena nanti akan ada sesi diskusi kelompok. Jadi untuk memudahkan, kami himbau Bapak Ibu untuk menggunakan komputer dan laptop dalam mengikuti sesi ini. Untuk informasi-informasi yang disampaikan nanti ketika diskusi kelompok, itu semata tujuannya untuk
proses belajar kita bersama, lalu membantu kami memahami kondisi di masing-masing wilayah kerja Bapak Ibu. Mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam sesi ini, ada kemungkinan belum biasa digunakan oleh pemerintah karena berdasarkan riset kami dan pengalaman kami dan masih terus dikembangkan. Tapi untuk definisi-definisinya sendiri nanti Bapak Ibu bisa mengecek gitu ya di glosarium yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu sebelumnya. Lalu yang terakhir ini jika ada kesulitan mengenai hal-hal teknis terkait Zoom, bisa direct message ke tim teknis yang hari ini bertugas, ada Jessis dan Tasya, yang nanti di kolom partisipan sudah ada nama dan perannya hari ini. Selanjutnya kita langsung saja ke pemaparan dari Pak David. Mangga untuk fasilitator utama, Pak David, kami persilahkan. Ya, makasih Agnes. Kita mulai sesi pagi ini, Bapak Ibu. Jadi selamat pagi, semoga fresh. Kalau suara saya kurang atau terputus-putus, bisa diingatkan kurang keras ya, suara saya kurang jelas atau putus-putus. Tolong bisa diingatkan di chat ya, Bapak Ibu ya. Saya share screen dulu. Ya, moga-moga udah terlihat ya ininya. Presentasinya. Jadi selamat pagi Bapak Ibu. Jadi kita akan membicarakan hari ini setelah kemarin moga-moga sudah tergambar lebih jauh ya soal pentingnya aspek tata kelola di dalam pengelolaan sampah gitu. Saya juga akan mereview lagi nanti di awal sesi ini tentang itu agar lebih mungkin untuk mengingatkan kembali. Lalu saya akan menjelaskan terutama untuk sesi ini bersama Bapak dan mencoba memfasilitasi Bapak Ibu sekalian tentang bahwa tata kelola pengelolaan sampah ini pada akhirnya perlu menjadi sesuatu yang nyata ya di dunia, katakanlah ya di dunia kepemerintahan atau birokrasi gitu. Bagaimana kita menerjemahkan atau mengorganisir berbagai isu tata kelola pengelolaan sampah ini sehingga nantinya Bapak Ibu sebagai birokrasi kepemerintahan gitu ya bisa benar-benar menerjemahkan hal-hal tersebut ya, hal yang kita inginkan di dunia nyata gitu. Jadi seperti saya sudah katakan kemarin bahwa hal-hal seperti isu-isu tata kelola ini adalah hal yang kelihatannya tidak urgent, tapi akhirnya menjadi ganjalan. Dan akhirnya kita sibuk mengatasi masalah yang urgent, tapi akhirnya Bapak Ibu juga tidak bisa sampai kemana-mana karena sistem akan membatasi kemungkinan kita mencapai kinerja yang tinggi. Jadi kalau kita coba lagi ingat ya, misalnya kita mulai dulu dengan review ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pernah tahu ya bahwa pernah sering mengalami lah sehari-hari ya, mencoba memecahkan persoalan sampah di suatu daerah. Misalnya tadi di Gresik itu di Ringin Anom ya, gitu. Kemudian kita tahu ada banyak TPS 3R yang dibangun, gitu. Terus kita tahu juga ada banyak inisiatif-inisiatif lain. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah
tahu ada yang namanya Green and Clean ya, program Green and Clean misalnya dulu. Cukup ramai itu ya di tahun 2010-an mungkin ya, atau ya sebelum tahun 2010 kalau nggak salah, sekitar situlah. Green and Clean di mana-mana banyak gitu. Terus ya ada banyak program-program yang dilakukan berbagai lembaga pemerintahan non pemerintahan lah. Pertanyaannya selalu kita sebagai orang yang bekerja di pemerintahan ya, termasuk pertanyaan dari saya yang saya juga banyak membantu Bapak Ibu yang di pemerintahan gitu ya. Pertanyaannya sederhana, bagi pemerintah apalagi dengan sudah adanya kejelasan indikator dan target dengan adanya Jakstrada, maka pertanyaannya sederhana. Untuk setiap program bagaimana nanti gitu kelanjutannya? Apakah berkelanjutan? Jadi saya kalau lihat ada infrastruktur dibangun gitu ya, boleh aja infrastruktur itu keren gitu ya, seakan-akan teknologi tinggi. Tapi saya tanya, ini 3 tahun lagi akan jadi seperti apa ya? Gitu. Pertanyaan itu harus kita tanyakan kepada semua pihak yang mengusulkan sebuah program, termasuk pada kita sendiri. 3 tahun lagi jadi apa? Itu satu. Pertanyaan kedua adalah yang ada di gambar ini. Kira-kira program ini memungkinkan nggak menjadi sesuatu yang meluas, gitu, meluas, secara luas ya, gitu, meluas gitu. Kita kan bicara misalnya yang di Beringin Anom itu harus menjadi sesuatu yang berjalan di seluruh Kabupaten Gresik, gitu ya. Apapun program Zero Waste City yang dilakukan di EPBB di Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, kemudian sekarang di Kerawang. Pertanyaannya juga sama, apakah akan berkelanjutan dan apakah bisa meluas ke seluruh gitu ya. Apakah desain programnya memungkinkan untuk meluas ke seluruh kota dan kabupaten, bahkan ke seluruh Indonesia. Pertanyaan itu harus bisa dijawab, kalau tidak ya sebetulnya buat apa ya kita buang-buang waktu dan energi untuk sesuatu yang tidak bisa meluas dan berkelanjutan. Nah, kita tahu dari sisi keberlanjutan ya, saya pikir data yang survei yang dilakukan oleh PUPR sekitar tahun 2014-2015 masih cukup relevan sampai sekarang. Dan Bapak Ibu juga bisa melakukan evaluasi sendiri di kabupaten kota masing-masing, di provinsi masing-masing. Berapa persen sarana yang sudah bisa dibangun secara yang masih berkelanjutan dalam 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun gitu. TPS 3R yang dibangun berapa yang bisa meluas, bisa berkelanjutan. Dari data PUPR hanya pada data PUPR 2014 ya itu hanya 10%. Artinya apa? 90% uang APBD, APBN kita terbuang sia-sia sebetulnya untuk sarana yang nantinya jadi kandang kambing, jadi rumah orang gitu ya. Banyak TPS 3R yang jadi kandang kambing, rumah orang selain jadi bangunan yang membusuk lah gitu ya. Nah, kalaupun berfungsi sebagai TPS 3R, kita bertanya berapa kinerja pengelolaan sampahnya di Jakstrada kan kita harus mengukur sekarang. Kalau kita bikin TPS 3R berapa sih kapasitas tingkat pengkomposan hariannya, tingkat daur ulang hariannya gitu ya. Jadi itu semua adalah isu-isu yang harus bisa kita jawab sebagai orang yang bekerja di pemerintahan gitu. Juga kalau kita bertanya, dari semua program yang dilakukan sekarang, itu kategorinya adalah kategori program sporadis yang berjalan bagus tapi hanya di tempat-tempat tertentu. Selain tadi ada isu keberlanjutan, tapi apakah ini hanya berjalan di tempat tertentu atau bisa direplikasi secara luas? Itu juga harus dijawab oleh kita semua. Dan dari kesimpulan kami lah ya yang bergerak di pengelolaan sampah selama ini gitu ya, kita yang berkelolaan sampah saat ini, kita melihat secara akademis, kajian secara akademis, track record sebelumnya gitu ya.
isu-isu tata kelola ini yang menjadi hambatan untuk itu semua gitu. Jadi apapun seberapa keras pun Bapak Ibu melakukan penyuluhan gitu, akhirnya terbuang sia-sia usaha Bapak Ibu sekalian karena apa? Karena akhirnya mungkin berjalan 3 bulan terus nggak jadi apa-apa, berjalan 1 tahun terus tidak jadi apa-apa dalam jangka panjang. Padahal kan kita harusnya inginnya berkelanjutan. Dan ada masalah juga kalau data dari Bappenas, saya pernah dengar cerita dari Pak Medril ya, Pak Medril salah satu direktur di Bappenas, direktur lingkungan hidup. Dia mengatakan bahwa mereka sudah berupaya untuk menaikkan anggaran pengelolaan sampah. Tapi kenyataannya sekarang di dalam pengelolaan sampah dan lingkungan hidup secara umum ya, jadi ini juga refleksi untuk Dinas Lingkungan Hidup sebetulnya, bahwa pengelolaan sampah itu adalah yang anggarannya paling kecil, tapi penyerapannya juga paling kecil. Artinya apa? Banyak yang gagal, Bapak Ibu. Sudah dianggarkan tapi tidak bisa diserap. Artinya ada masalah yang mendasar di sini yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi mari kita sama-sama memikirkan isu-isu yang bersifat non teknis tapi berpengaruh sangat besar gitu. Nah, itu yang kami mengajak untuk kita sama-sama membahas itu sampai hari Jumat besok dan juga sampai kalau bisa kita melanjutkan ya setelah pelatihan ini. Nah, jadi kita tahu ini kemarin Pak Piki sudah menceritakan kondisi existing pengelolaan sampah, terjadi kebocoran sampah di sektor pengumpulan. Kita juga bertanya, kemarin kalau kita ingat ada data dari Pak Piki bahwa hanya sebagian kecil ya dari survei yang kita lakukan di Kota Bandung itu hanya sebagian kecil RW yang siap untuk mengelola sampah sendiri, gitu. Yang lain kategorinya tidak siap. Dari waktu itu ada survei kepada hampir lebih dari 100 RW lah ya, gitu ya. Hanya bagian kecil di bawah 10% yang kita masukkan kategori benar-benar siap. Artinya apa? Pada saat sekarang pengumpulan sampah ini diserahkan kepada masyarakat, seperti yang banyak terjadi selama ini ya, atau sebetulnya bisa dikatakan pengumpulan itu 100% diserahkan kepada masyarakat sendiri, di mana pemerintah hanya mengangkut dari TPS ke TPA. Ternyata masyarakat tidak bisa gitu. Kenapa tidak bisa? Karena masyarakat itu bukan sebuah lembaga yang punya kewajiban gitu. Sekarang kalau RW ini tidak melakukan pengumpulan sampah, apakah dia bisa dihukum gitu ya? Tidak ada yang bisa menghukum, tidak ada yang bisa memecat. Tidak ada dasar hukumnya loh RW itu melakukan pengelolaan sampah, itu karena inisiatif mereka sendiri. Terus yang kedua, apakah mereka punya sumber anggaran yang berkelanjutan gitu? Kalau iuran masyarakat kan tergantung masyarakatnya mau apa enggak, apa tidak. Bedakan dengan pajak gitu ya. Pajak itu adalah iuran yang punya dasar hukum, beda dengan iuran RW. Pada saat iuran RW dijadikan andalan untuk pembiayaan pengumpulan, ya kita pasti udah tahu dengan mudah kita bisa memprediksi ini tidak akan mencapai 100%. Kita harus buat sebuah sistem di mana dari desain sejak awal kita tahu bahwa ini punya potensi untuk mencapai 100% pengelolaan sampah. Jangan mendesain sebuah sistem yang kita dari awal sudah tahu ini tidak bisa mencapai 100% gitu. Saya termasuk orang yang rewel ya di pemerintahan itu untuk mengingatkan hal-hal seperti ini gitu. Mungkin agak nyebelin juga kadang-kadang, tapi itu realitas ya yang harus kita ingatkan terus kepada semua orang, termasuk teman-teman kita di Bapeda. Kalau kita mengizinkan sebuah program yang tidak dari desain awalnya tidak ketahuan akan berkelanjutan, untuk apa sebetulnya gitu ya. Jadi itu. Nah inilah kalau kita lihat data di Jawa Barat ya, ini saya punya datanya Jawa Barat, tapi saya pikir di Jawa hampir semua seperti ini, dan saya yakin di luar Jawa akan lebih rendah dari ini. Rata-rata itu baru 30% sebetulnya penanganan sampah itu. Kabupaten itu banyak loh yang di bawah 10% penanganan sampahnya. Pada tahun 2021, sementara tahun 2025 kita ingin mencapai 100% pengelolaan sampah. Nah, loh,
Bapak Ibu di pemerintah pusat, di KLHK, di Bappenas, seharusnya udah mulai bertanya sekarang, ini target Jaksrada ini realistis atau tidak, dan mengapa tidak realistis gitu. Itu harus kita bahas dan buat saya tidak realistisnya itu adalah karena tata kelola tidak siap. Pemerintah tidak siap melakukan pengelolaan sampah, bahkan saya bisa katakan bukan saja pemerintah daerah, tapi pemerintah provinsi dan pusat gitu. Jadi dan itu persoalannya di tata kelola. Itulah yang harus jadi fokus kita. Kalau kita bicara percepatan, saya selalu bicara percepatlah perbaikan tata kelola. Yang lain nanti kalau tata kelola udah siap, yang lain akan cepat sendiri. Seperti yang saya katakan, saya perlihatkan kemarin data di kota San Fernando. Begitu, kenapa kota San Fernando hanya dalam 1 tahun dia bisa mencapai pengurangan sampah ke TPA hampir 60%, hanya dalam 1 tahun. Kenapa? Karena undang-undangnya sudah siap, kelembagaan sudah disiapkan sebelumnya gitu ya. Itu yang membedakan sebetulnya. Nah, jadi inilah kondisi yang kita hadapi saat ini, bahwa ini contoh saja dari sisi pengumpulan, ini yang paling parah ya. Sebetulnya pengangkutan dan pemrosesan akhir pun punya masalah yang mirip ya, masalah tata kelola juga. Tapi kalau kita lihat dari sisi pengumpulan, ini contoh yang paling ekstrim, di mana pengumpulan ini pemerintah sama sekali belum hadir. Belum ada kelembagaan, regulasi, dan pembiayaan yang khusus untuk pengumpulan. Di Kota Bandung dan Cimahi, upaya pemerintah untuk menangani pengumpulan itu baru di tahap uji coba. Artinya, kalau kita bermimpi untuk merubah kondisi ini menjadi 100% semua, apalagi kabupaten, tahun 2025, saya pikir harus ada evaluasi mendasar di pemerintah pusat, provinsi, dan daerah tentang benar nggak ya target 2025 itu bisa tercapai. Gitu. Dan kalau mau tercapai atau paling tidak jangan terlalu jauh dari 2025 itu caranya bagaimana? Dan sekali lagi saya katakan isunya adalah di tata kelola gitu ya. Kalau tidak ada aspek regulasi kelembagaan dan pembiayaan yang masuk sampai sektor pengumpulan, jangan bermimpi kondisi ini akan diubah. Gitu. Ini adalah bicara soal menjadi realistis atau tidak gitu ya. Saya sering dikatakan juga kalau curhat sedikit, saya sering dibilang, wah saya tuh orang yang pesimis gitu ya. Padahal bukan pesimis, tapi saya bilang saya realistis. Gitu. Percuma kita optimis, tapi optimis bermimpi. Lebih baik kita realistis, tapi akan tercapai dengan benar di dunia nyata. Kita tahu masalahnya apa dan kita pecahkan masalahnya. Dan masalahnya sekali lagi di tata kelola. Jadi jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu kalau saya bicara. Kalau ketemu saya pasti saya bicaranya tata kelola terus sekarang. Walaupun saya jurusan biologi sebetulnya, artinya saya orang teknis juga gitu. Tapi akhirnya kita harus bicara soal tata kelola ini. Nah, ini yang salah satu beberapa pencirian ya yang Bapak Ibu bisa jadi pegangan sederhana. Apakah sebuah sistem akan berkelanjutan atau tidak? Ini dari pengalaman atau data dunia nyata lah ya yang kita hadapi selama ini, walaupun pengalaman saya dan kawan-kawan di PBB paling banyak di Kota Bandung dan sekitarnya, tapi saya pikir merefleksikan kondisi di Indonesia juga gitu ya, bahwa sistem yang tidak berkelanjutan itu salah satu kriteria dasarnya kita bisa lihat, selama sistem itu masih berbasis partisipasi sukarela. Sekarang saya mau tanya, 100% kita mau mencapai 100% pemilahan. Misalnya kita bisa bertanya pada kita masing-masing. Kita ingin mencapai 100% pemilahan. Nah, sekarang kita bertanya, kalau mau seluruh warga ya, warga Kota Bandung ada 2,5 juta, kan semuanya harus memilah, gitu kan? Semua harus memilah. Misalnya warga Kota Denpasar ada berapa? Ada 2 juta misalnya, atau 1,5 juta. 1,5 juta harus memilah. Warga Provinsi DKI Jakarta ada 12 juta. 12 jutanya harus memilah. Tapi kita berharap 100% pemilahan itu sukarela. Apakah realistis? Jelas ini tidak berkelanjutan dan tidak akan mencapai 100% tadi. Lalu berbasis sistem yang bergantung pada aktor atau pemimpin. Banyak pemimpin yang disebut champion ya, dia punya punya kebijakan yang bagus, visioner. Saya selalu bertanya,
Kebijakan-kebijakan yang bagus itu dasar hukumnya apa gitu. Kalau nggak ada dasar hukum, semua kebijakan yang bagus itu akan sia-sia belaka gitu. Dan saya sudah melihat ada seberapa banyak pemimpin daerah yang inovatif, masih muda, kreatif gitu ya. Dengan ide-ide yang bagus waktu pilkada, begitu masuk jadi wali kota atau gubernur, dia mentok dengan sistem. Ide-ide dia tidak bisa diwujudkan. Kenapa? Karena tidak ada nomenklaturnya ide dia. Tidak bisa masuk anggaran kan kalau tidak ada nomenklaturnya, gitu ya. Tidak ada di rencana tata ruang, tidak ada di rencana pengelolaan sampah, tidak ada di rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang gitu. Percuma aja gitu ya. Istilahnya sekarang teman-teman di Kemendagri itu kan ada Dokrenda gitu ya. Jadi kalau tidak ada di Dokrenda, mau bicara apapun bisa, tapi mau menjadi realitas tidak bisa gitu. Karena ini adalah sebuah negara gitu. Jadi saya di tim ahli Citarum juga sering termasuk yang rewel ya dengan tim ahli hukum juga ya di Citarum. Ini adalah sebuah negara di mana kita tidak bisa seenaknya punya visi langsung diwujudkan gitu. Akhirnya pemimpin-pemimpin daerah itu sangat bergantung pada CSR untuk mewujudkan ide-ide dia. Ya pasti tidak berkelanjutan yang nama CSR. CSR itu dasar hukumnya apa? Apakah bisa jadi anggaran rutin? Kan nggak bisa gitu. Jadi itu. Berbasis bantuan pemerintah secara sporadis. Bantuan pemerintah secara sporadis banyak diberikan. Bantuan tong sampah, bantuan gerobak sampah. Tapi itu kan pertanyaannya adalah kalau bantuan-bantuan yang berdasarkan pada proposal dari masyarakat, apakah tahun depan akan ada lagi? Kalau gerobaknya rusak, apakah akan ada lagi? Masyarakat harus mengajukan proposal lagi. Ya kalau masyarakatnya mau bikin proposal. Kalau masyarakatnya nggak bikin proposal, siapa yang menjamin itu pengumpulan di daerah itu akan berjalan? Gitu. Makanya visi kita sudah jelas sekarang dan sudah semakin banyak dan semakin solid di aktor-aktor pengelolaan sampah pusat di pusat, di provinsi, di daerah cukup banyak yang semakin yakin bahwa pengumpulan sampah harus ditangani oleh pemerintah. Tidak akan kita bisa mencapai 100% pengelolaan sampah tanpa itu. Artinya apa? Tata kelola pemerintah harus masuk. Tata kelola berbasis pemerintah harus masuk ke sektor pengumpulan. Dan kita tahu bahwa pengumpulan itu hanya salah satu dari kegiatan pengelolaan sampah. Kita harus bertanya yang sama juga pada daur ulang, pada yang lain-lain ya. Misalnya bank sampah gitu ya. Apakah itu sebuah sistem yang berkelanjutan? Mari kita evaluasi berdasarkan kriteria-kriteria ini. Terus, jadi kalau buat kita sistem yang berkelanjutan itu kalau dia berbasis sebuah sistem yang memungkinkan gitu ya, pengelolaan sampah itu bisa berjalan secara terstruktur, sistematis dan masif gitu. Artinya dia bisa bisa berjalan di mana saja, dilakukan oleh semua warga gitu ya. Di semua tempat akan berjalan, di semua warga akan berjalan. Dan akan berjalan terus-menerus tanpa henti. Itulah karakter pengelolaan sampah. Sampah itu adalah sebuah masalah yang terjadi setiap hari dalam jumlah yang masif. Ya, Kota Bandung 1.500 ton per hari. Itu terjadi setiap hari. Ada atau tidak rapat dari pemerintah, ada atau tidak ada koordinasi dari pemerintah, sampah akan terus terjadi. Gitu. Dan harus berbasis mandat dari regulasi dan instrumen pemerintahan lainnya sesuai sistem ketatanegaraan di Indonesia gitu. Jadi kita kemarin makanya coba belajar dari Filipina bagaimana ya sistem ketatanegaraan dia, strukturnya, bagaimana sih undang-undang pemerintahan daerah dia bicara. Kita coba bandingkan dengan undang-undang pemerintahan daerah di Indonesia gitu ya. Apa yang bisa kita pelajari? Mana yang memungkinkan berkelanjutan dan yang tidak gitu ya. Dan lain sebagainya dengan pasti positif negatifnya. Filipina juga belum 100% berhasil. Nah, itu ya, jadi kita kembali ke bahwa di dalam sebuah sistem pengelolaan sampah ada 5 dimensi ya. Di dalam sebuah yang kita sebut tata kelola, di mana sistem operasional yang biasanya kita ulik itu hanya salah satu dari kelima aspek, yaitu ada kelembagaan, pembiayaan, regulasi, dan peran publik.
Dan masing-masing ini pun perlu kita perhatikan ya, bahwa aspek operasional, misalnya kemarin Bapak Ibu dari Cimahi bicara, di kota ini lahannya sempit. Artinya dalam sistem operasional harus didesain sedemikian rupa sehingga bisa mengcover lahan yang sempit. Mari kita lihat apakah desainnya sudah memungkinkan seperti itu. Di Kabupaten Bandung, Kabupaten Gresik, dan semua kabupaten di Indonesia akan berhadapan dengan masalah lahan yang luas, sebaliknya gitu ya. Lahan luas, kalau orang Sunda bilangnya lega gitu ya, lahan luas gitu. Tapi pertanyaannya jadi susah. Yang bikin susah pemerintah kabupaten adalah dari sisi operasional, bagaimana kita menyelenggarakan pengangkutan dan pengumpulan sampah secara menyeluruh di daerah yang begitu luas. Mungkin ini di sini ada Pak Lala misalnya ya, Pak Lala pasti merasakan ya di Kabupaten Bandung, ada yang di pegunungan terpencil ya Pak Lala ya, gitu. Pegunungan terpencil gitu. Nah itu seperti itulah. Pasti ada Pak Umaya di Gresik, ini yang maaf yang sudah saya kenal aja ya. Pak Umaya di Gresik pasti berhadapan dengan ada desa-desa terpencil gitu ya. Bagaimana itu bisa diurus? Nah dari sistem operasional itu harus sudah tercermin. Kalau sistem operasional kita baru bersifat yang sporadis, ya pasti juga tidak akan bisa. Kalau kita bicara peran publik, isinya juga bukan hanya partisipasi masyarakat seperti yang kita bayangkan. Yang dimaksud peran publik di sini adalah bahwa peran publik yang nanti harus terjemahkan di dalam sebuah dasar hukum. Konsep peran publik itu harus seperti apa? Peran publik kita bicara misalnya peran swasta, gitu ya. Peran swasta. Peran swasta di PP 81 2012 sudah dinyatakan bahwa swasta bisa berperan dalam pengelolaan sampah tapi berizin. Nah, itu adalah mekanisme peran publik yang sebetulnya dimaksud di sini. Bukan partisipasi sukarela begitu saja. Kemudian di undang-undang kita sudah dikatakan bahwa apa yang dilakukan masyarakat itu harus didukung oleh pemerintah melalui sistem insentif dan disinsentif, gitu ya. Kita masih menunggu nih Bapak Ibu di pemerintah pusat untuk mengeluarkan PP tentang insentif disinsentif pengelolaan sampah, gitu ya. Peraturan teknisnya, penerjemahan dari undang-undang. Karena itu harus diterjemahkan di Perda masing-masing kabupaten kota dalam bentuk sistem insentif disinsentif gitu. Yang di luar insentif disinsentif dan kewajiban dan hak masyarakat yang harus dilembagakan juga ya, seperti di sistem di Filipina yang saya kemarin perlihatkan dalam bentuk Dewan Pengelolaan Sampah dan lain sebagainya, itu adalah bonus gitu ya. Yang sebetulnya semua bentuk partisipasi masyarakat ya yang dilakukan harus masuk skema insentif disinsentif sebetulnya. Artinya apa? Seluruh aspek pengelolaan sampah harus berada pada wilayah pengelolaan pemerintah gitu. Tidak ada yang out of control gitu. Harusnya ya, itu yang harus kita jalankan dan kami mencoba membantu pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung sekarang untuk mencoba menciptakan sistem seperti itu. Seluruh urusan-urusan kegiatan pengelolaan sampah dan peran-peran yang ada di sana harus terbagi habis dari desain perdanya, gitu. Sehingga peran semua orang jelas dengan dasar hukum yang jelas. Dan akan diapakan oleh pemerintah itu dasarnya jelas. Itu yang kita perlu wujudkan di dalam pemerintah kita, mulai dari pusat, provinsi, dan daerah. Bukan hanya PR pemerintah daerah, gitu ya, walaupun Undang-Undang 23 kita masih menempatkan beban yang sangat besar pada pemerintah kabupaten kota, tapi kita mari berpikir lebih luas bahwa ini sebenarnya urusan semua level pemerintahan. Nah, itu dan itu review yang saya ya mengingatkan, maaf agak panjang karena kemarin kita agak terburu-buru ya membahas hal seperti ini gitu. Nah, lalu topik utama sebenarnya di pelatihan di sesi ini adalah bagaimana kita bisa menerjemahkan mengorganisir ya tepatnya, mengorganisir aspek tata kelola itu menjadi sesuatu yang nanti Bapak Ibu di dunia sehari-hari Bapak Ibu sebagai orang-orang di pemerintahan itu menjadi sesuatu yang berfungsi gitu ya, yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menjadi pijakan untuk melakukan sesuatu. Dan Bapak Ibu yakin yang Bapak Ibu lakukan itu akan menuju pengelolaan sampah 100%.
dengan tingkat daur ulang yang maksimal gitu. Itu kan yang kita harapkan semua. Kalau bisa sampai ke pembatasan timbulan yang maksimal sehingga residu yang dikirim ke TPA itu sangat sedikit tanpa harus dibakar. Itu keinginan ya dari visi Zero Waste gitu. Nah, jadi dalam hal ini kita di pelatihan ini ya Bapak Ibu ya, ini istilah ini mungkin nanti ada koreksi mungkin ya dari apalagi dari Bapak Ibu di Kemendagri mungkin ada istilah yang lebih tepat ya. Tapi di pelatihan ini eh, kita mencoba membedakan apa yang disebut kebijakan publik dan produk kebijakan gitu. Sehingga nanti di dalam dunia sehari-hari kita bisa membedakan mana yang Bapak Ibu bisa jadi pijakan yang real dan mana yang tidak gitu ya di dalam dunia sehari-hari di birokrasi. Ini berdasarkan pengalaman saya ya membantu Bapak Ibu di birokrasi ini. Jadi ada yang disebut kebijakan publik ya. Kebijakan publik itu adalah hal-hal yang secara umum merupakan pilihan aktif pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi begitu Bapak Ibu menjadi pemerintah gitu ya, diasumsikan oleh rakyat Republik Indonesia segala hal segala hal yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Bapak Ibu gitu ya. Bagi rakyat Indonesia itu adalah kebijakan publik. Contoh ya, kalau kita balik lagi ke sini praktis semua kabupaten kota di Indonesia belum menjalankan sistem pengumpulan oleh pemerintahnya ya, oleh pemerintahnya. Artinya rakyat bangsa Indonesia akan menganggap bahwa kebijakan pemerintah adalah tidak menjalankan pengumpulan dan mereka sebagai rakyat berhak mengkritik gitu ya. Ini karena dianggap pilihan sadar gitu. Bahwa Bapak Ibu tidak mengenangani pengumpulan itu pilihan sadar gitu. Bahwa Bapak Ibu hanya mengurus pengangkutan dan perusahaan akhir itu pilihan sadar dari pemerintah untuk memilih apa yang dilakukan dan tidak dilakukan. Artinya saya sebagai rakyat misalnya bilang, wah saya akan mengkritik misalnya, wah pemerintah Indonesia tidak melakukan pengumpulan, itu salah bla bla bla. Dan kita tidak bisa sebagai pemerintah bilang, waduh saya belum kepikiran soal pengumpulan ini gitu ya. Nggak bisa begitu, karena begitu jadi pemerintah semua dianggap pilihan sadar. Jadi apa yang mau dilakukan dan tidak dilakukan dan bagaimana caranya gitu. Tapi kebijakan publik ini tidak semua punya dasar hukum gitu. Tidak semua punya dasar hukum. Jadi ada banyak seperti saya ceritakan tadi statement-statement dari pejabat publik gitu. Mungkin janji-janji kepala daerah gitu ya, yang dinyatakan ada banyak sekali. Itu semua adalah kebijakan publik, tapi belum semua punya dasar hukum. Gitu. Sedangkan yang kita sebut produk kebijakan adalah kebijakan-kebijakan publik ini yang sudah punya dasar hukum, bahasa gampangnya. Artinya dia sudah menjadi keputusan dan ketetapan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Bapak Ibu sekalian ya, baik pemerintah provinsi, pusat dan daerah, dan kewajiban Bapak Ibu sekalian yang sudah dilegalisasi sesuai sistem ketatanegaraan kita. Apapun ya, nanti kita akan bahas. Jadi kita ingin membedakan kedua hal itu untuk kita benar-benar clear. Karena kadang-kadang kita sering dapat statement seperti ini. Wah, kita sudah punya kebijakannya gitu ya. Tapi kalau ditanya kebijakannya berupa apa? Oh, baru statement wali kota gitu ya. Contoh kalau di Kota Bandung kita sering bicara tentang Kang Pisman gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar tentang Kang Pisman. Kang Pisman itu jelas adalah sebuah kebijakan dari wali kota Bandung. Tapi kalau ditanya, apakah dasar hukum dari kebijakan publik ini, dari kebijakan Pak Wali Kota gitu ya, ada nggak setidaknya perwal Kang Pisman gitu ya? Nah, kenyataannya tidak ada. Berarti itu adalah kebijakan publik yang tidak ada dasar hukum. Artinya nanti begitu Bapak Ibu sebagai birokrasi di pemerintah daerah masing-masing, di kantor masing-masing, harus membuat anggaran misalnya untuk tahun depan, maka yang terjadi adalah Bapak Ibu akan terjebak kepada tidak ada dasar hukum, berarti tidak bisa menganggarkan
kebijakan-kebijakan pimpinan daerah gitu. Kalau dipaksakan Bapak Ibu akan menghadapi resiko hukum gitu. Bapak akan bisa kena pemeriksa gitu. Ini kenapa tahu-tahu ada program ini gitu. Kan yang paling masalah itu adalah pemeriksaan ya. Yang paling bikin stres kita itu pemeriksaan gitu. Dan jadi hal-hal yang ini bisa masuk ke pemeriksa nanti gimana dong gitu ya. Sebaiknya pemerintahan daerah tuh paham ya perbedaan ini sehingga tidak menjadi beban bagi birokrasi gitu. Nah, jadi ada kebijakan tata pengelolaan sampah di kelima aspek ini harus menjadi produk kebijakan. Jadi kelima aspek ini harus terjemahkan menjadi produk kebijakan tata kelola pengelolaan sampah dalam bentuk peraturan, perencanaan, program kerja dan anggaran yang ada dasar hukumnya sekali lagi. Itu hal yang penting. Nah, ini contoh-contoh kebijakan tata kelola pengelolaan sampah yang mungkin kita kenal dari sisi kelembagaan, harus ada penanggung jawab pengumpulan, penegakan hukum, pembiayaan, Pemda membiayai keseluruhan pengelolaan sampah termasuk pengumpulan. Ini bisa ada ya di dalam produk-produk kebijakan gitu. Misalnya operasional harus dari hulu ke hilir, sudah sering kita bahas. Nah, tapi pertanyaannya kalau kita bicara operasional dari hulu ke hilir, dasar hukumnya apakah bicara soal itu? Dasar hukumnya apakah memungkinkan tentang itu? Kita lihat di sisi regulasi, kewajiban-kewajiban pengumpulan terpilah itu ada atau tidak ya? Gitu. Kewajiban pemerintah menjalankan pengumpulan ada nggak di Perda? Ada nggak di Perwal atau Perbub? Kalau tidak ada, maka Bapak Ibu di Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa membuat anggaran pengumpulan, tidak ada dasar hukum. Tapi kalau begitu ada di Perda, maka Bapak Ibu bisa membuat nomenklatur kan, pengumpulan bisa diajukan dan akan disetujui oleh DPRD gitu misalnya. Itu yang harusnya terjadi kan ya gitu. Nah, lalu inilah produk-produk kebijakan tata kelola yang kita perlu ada nanti di diskusi kelompok juga bisa dilihat lagi slide ini. Jadi peraturan Perda, Perbub, Perwal ya berisi apa, perencanaan berisi apa, dengan catatan bahwa perencanaan yang merupakan kebijakan, produk kebijakan adalah perencanaan yang punya dasar hukum. Sekarang kita bisa bertanya, apakah master plan itu punya dasar hukum? Mungkin kalau ada dari PUPR di sini ya. Selama master plan itu tidak punya dasar hukum dan tidak masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah, saya pikir master plan ini akan sia-sia belaka juga, hanya sebagai sebuah kajian gitu. Makanya waktu KLHK itu mendorong Jakstrada, mereka memaksa kabupaten kota untuk setidaknya Jakstrada ini menjadi perwal. Karena memang itu yang penting gitu, dia menjadi produk kebijakan gitu. Nah, program kerja Renstra dan Renja, kenapa kita sebut Renstra dan Renja di sini? Karena Renstra dan Renja ini yang punya dasar hukum gitu. Dan Resa dan Renja tidak bisa dipaksakan untuk hal-hal yang tidak punya dasar hukum. Harus yang masuk adalah semua dasar hukum. Kalau tidak, yang kasihan adalah memang pelaksana. Nanti akan kena pemeriksa gitu. Nah, itu contoh-contoh yang saya pikir Bapak Ibu sudah kenal ya, ini kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Hanya kita memang perlu lebih clear membedakan mana yang kebijakan, mana yang produk kebijakan. Jadi ini beberapa contoh yang kita lakukan ya. Mungkin di 5 menit terakhir, misalnya ini contoh kebijakan yang ada di Master Plan Kota Bandung. Mendorong terlaksananya pemilahan di sumber, sampah organik diolah sedekat mungkin dengan sumber. Meningkatkan perolehan kembali material potensi daur ulang dan sampah residu harus ditangani dengan mereduksi volume, sehingga ritasi ke TPA minim. Nah, ini adalah arahan-arahan yang sebetulnya sudah lebih holistik dari kebanyakan daripada master plan yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga dari sisi desain operasional ini akan lebih realistis, lebih memungkinkan untuk mengatasi persoalan-persoalan pengelolaan sampah yang dihadapi Kota Bandung. Tapi apakah ini sebuah produk kebijakan? Jelas bukan. Ini ada di produk master plan yang saat ini masih belum menjadi perwal. Ya, Bapak Ibu di DLHK Kota Bandung masih berjuang supaya master plan Kota Bandung bisa menjadi perwal. Masih ada di bagian hukum mungkin ya, nyangkut di sana. Nah, jadi selama dia belum menjadi perwal atau perbub atau perda dan juga dia masuk ke dokumen perencanaan daerah, maka
hal-hal seperti ini ya, dan juga Renstra dan juga RT RW, RPJMD dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini tidak akan mewujud di dunia nyata, dia hanya akan ada di atas kertas gitu. Walaupun sebagaimanapun pimpinan daerah mempromosikan ini, selama tidak masuk ke dalam dokumen-dokumen punya dasar hukum akan sia-sia belaka. Jadi sebaiknya para pimpinan daerah juga paham soal ini sehingga tidak membuat sesuatu yang sia-sia juga gitu ya bagi dia. Alasannya kenapa? Karena ini adalah sebuah negara gitu ya. Kalau di anggaran pengelolaan anggaran pemerintah ini bisa dikelola sesuai keinginan pimpinan daerah, maka akan terjadi yang namanya kesewenang-wenangan gitu ya. Jadi produk-produk hukum ini yang dasarnya adalah untuk memagari semua pihak agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan itu harus kita dukung, itu penting sekali. Nah, ini contoh kebijakan penanganan Kota Bandung yang lainnya di mana kita membuat roadmap jangka pendek seperti ini, jangka menengah seperti ini, jangka panjang seperti ini ada di master plan. Tapi sekali lagi, ini ada nggak di RPJMD? Kalau tidak ada di RPJMD, kebijakan jangka pendek, jangka menengah ini ya tidak akan jadi apa-apa juga gitu. Karena orang membuat renja pemerintah, Bapak Ibu membuat renja kan dasarnya RPJMD gitu ya. Nah, jadi itu. Pertanyaan kita di sana. Nah, ini contoh kita mencoba menerjemahkan kebijakan terkait sistem operasional yang ada di master plan kepada Perda. Ini contoh Perda Kota Cimahi. Nah, di sini dikatakan bahwa yang tadi di atas ada target jangka pendek, menengah, panjang sudah mulai coba kita terjemahkan kepada apa namanya produk-produk yang berupa pasal-pasal dan ayat di Perda ya, berupa pemilihan sampah harus dilakukan dari sumbernya. Jelas ada di Perda, sehingga ini menjadi prinsip yang diacu bersama. Kemudian ada tahapan-tahapan pemilahan. Tahapan pemilahan di sini ada yang jangka pendek, jangka menengah, di mana jangka pendek kita memilah organik, baru di jangka menengah dan panjang kita nanti akan memilah yang lebih dari organik ya. Jadi daur ulang, B3 itu akan menjadi target jangka menengah dan panjang. Dan target-target ini yang ada di Perda itu dasarnya adalah dari dokumen kebijakan ya, kajian di pengelola di kajian master plan yang menjadi naskah akademis. Tapi dia sebagai naskah akademis harus terwujud di dalam pasal-pasal dan ayat ini. Kalau tidak, ya dia hanya akan sebagai di atas kertas. Tapi begitu dia masuk Perda, itu ceritanya akan lain. Itu akan menjadi acuan gitu. Nah, ini adalah tahapan-tahapan pemilahan selanjutnya yang kita buat ya. Mungkin nanti pasal-pasalnya bisa baca ya di Perda Kota Cimahi yang sudah di-share. Jadi ada tahapan-tahapan yang dibuat berdasarkan kajian. Jadi ada yang salah juga selama ini orang membuat Perda itu tidak berdasarkan kajian. Jadi Bapak Ibu, Perda Kota Bandung dan Cimahi ini kajian-kajiannya sudah dirintis dari tahun 2014 dan Perdanya baru terjadi 2018, sehingga Perda ini Perda yang berdasarkan riset, bukan Perda yang tiba-tiba terjadi gitu. Seperti itu. Dan pemilahan sampah juga diwujudkan dalam bentuk kewajiban pemilahan. Jadi pada saat kita membaca Perda, kita perlu lihat mana yang normanya wajib gitu ya. Di sini jelas ada kewajiban bagi setiap orang. Setiap orang itu adalah warga yang berupa individu atau lembaga, ya, termasuk pemerintah sendiri, untuk menangani sampah secara terpilah di rumah, fasilitas dan kawasan, menggunakan jenis wadah sampah yang sesuai ketentuan, dan menempatkan sampah pada wadah sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban ini jelas sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum, gitu. Dan ini membuat di dunia birokrasi kebijakan-kebijakan tersebut mewujud menjadi sesuatu yang lebih nyata. Dan ini belum selesai ya, nanti harus diterjemahkan menjadi perwal, menjadi SOP, menjadi program kerja di dinas untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan penindakan untuk pelanggaran. Nah, ini juga nanti jelas juga untuk sanksi-sanksi ini bagaimana proses pemberian sanksinya. Jadi sanksi apa yang diberikan, misalnya itu diperjelas. Apakah sanksi administratif atau sanksi pidana gitu ya. Dan atau sanksi administratif dulu secara bertahap, baru sanksi pidana. Itu semua perlu didesain sedemikian rupa sehingga kewajiban-kewajiban ini
itu memang bisa dijalankan gitu. Kalau kita menuliskan kewajiban tanpa merancang bagaimana kewajiban itu bisa ditegakkan gitu ya, sebagai bisa dilakukan penegakan hukum, didesain sedemikian rupa sehingga bisa lebih penegakan hukum yang bisa dijalankan sesuai kemampuan pemerintah daerah, maka sia-sia belaka juga gitu. Banyak perda-perda yang tidak bisa diimplementasikan. Nanti ini contoh produk kebijakan kelembagaan. Selama ini misalnya di pengelolaan sampah kita bicara namanya bank sampah gitu ya. Bank sampah ada nggak sih di dalam sistem ketatanegaraan kita? Ketatanegaraan kita hanya mengenal dinas UPTD di dalam dinas, UPTD BLUD di dalam dinas, gitu ya, BUMD dan perseroan terbatas. Itulah kelembagaan yang ada. Tanpa ini nggak akan ada anggarannya. Percuma kita membuat lembaga apapun bisa mengkreasi gitu ya, berkreasi kreatif gitu ya. Tapi kalau tidak ada dasar hukumnya, nggak akan ada anggarannya. Percuma bikin lembaga apapun. Misalnya di Kota Bandung sedang membuat lembaga, misalnya pengelola cekungan Bandung misalnya gitu ya, di provinsi Jawa Barat. Pengelola cekungan Bandung. Pertanyaannya sederhana, lembaga macam apa? Tanpa lembaga-lembaga itu masuk ke dalam kerangka hukum yang ada di Indonesia, maka dia tidak akan punya anggaran. Kalau nggak punya anggaran, dia nggak akan punya karyawan dan nggak punya biaya operasional. Artinya apa? Dia hanya sebuah lembaga kosong gitu, kopong gitu ya bahasa orang Sunda gitu. Ini produk kebijakan kelembagaan pada Pemda Kota Bandung sudah ditetapkan bahwa bisa dibentuk UPT, bisa dibentuk pendelegasian kepada kewilayahan gitu ya. Dan ini ada arahan-arahan sehingga menjadi lebih jelas terkait kelembagaan ini, bagaimana sih pengelolaan sampah akan diorganisir. Ini salah satunya. Nanti sore saya akan cerita lebih dalam ya soal kelembagaan sebagai salah satu contoh produk kebijakan. Nah, juga pemerintah daerah bisa melakukan kerjasama. Jadi KPBU ya, KPBU itu kerjasama dengan badan usaha itu adalah salah satu juga bagaimana kelembagaan pengelolaan sampah bisa dilakukan, gitu ya. Selain yang 4 ini, gitu. Itu contoh-contoh saja. Nah, kita sekarang akan melakukan diskusi kelompok Bapak Ibu terkait dengan ekosistem kebijakan ini ya. Pak David. Tapi, ada pertanyaan dulu ya, Agnes ya? Ya, ada pertanyaan dulu nih Pak. Ya, dari Pak Wahyu dari DLH Kabupaten Bandung. Ya. Untuk konsep katanya sudah setuju gitu Pak. Namun untuk implementasinya ini yang agak susah. Lalu bagaimana strategi implementasinya, khususnya bagaimana menyadarkan pimpinan-pimpinan kita yang memegang kebijakan. Seperti itu, Pak. Menyadarkan pimpinan-pimpinan yang memegang kebijakan ya? Iya. Kang Wahyu ini curhat ya? Ini Kang Wahyu ini sebenarnya sehari-hari sering kerja sama. Memang sih ini curhat kita ya, Kang Wahyu ya. Pada saat pimpinan daerah baik mungkin ya. Ini contoh saja. Belum tentu seperti ini, tapi misalnya kita udah membuat desain yang bagus ya, staff yang pintar-pintar di dinas ya, itu sudah membuat desain yang bagus. Tahu-tahu Kabid dan Kadisnya tidak setuju gitu ya. Tahu-tahu Sekda tidak setuju. Tahu-tahu wali kota tidak setuju gitu ya. Nah ini tidak ada jalan pintas ya, Kang Wahyu ya. Terus terang ini hal yang juga dialami oleh saya sendiri pribadi selama ini. Jadi tapi satu hal yang ingin saya katakan terkait dengan topik ini, pada akhirnya para pimpinan-pimpinan kita akan disadarkan oleh sistem itu sendiri, gitu ya. Jadi kita sebagai katakan, misalnya ya Bapak Ibu sebagai staf, agen perubahan yang bagus, punya visi sebagai staf gitu ya. Kemudian mungkin ada Pak Umaya sebagai kabid gitu ya. Ada kepala yang posisi kepala seksi gitu, yang pasti akan berhadapan dengan pimpinan-pimpinan kita gitu. Yang kalau saya pikir terkait dengan topik yang sekarang, perjuangan kita adalah dengan berbagai cara mewujudkan
menjadikan visi kita sebagai sebuah produk kebijakan dulu. Itu langkah pertama. Nah, memang ada hambatan pada saat pimpinan kita tidak setuju dengan produk kebijakan yang kita usulkan, dan itu adalah bagian dari yang akan kita bahas nih, Kang Wahyu dan Bapak Ibu sekalian, setelah pelatihan ini. Jadi besok saya akan menceritakan bahwa kita ingin menawarkan Bapak Ibu untuk bergabung bersama Aliansi Zero Waste Indonesia ke dalam yang disebut Zero Waste Cities Network. Dan di dalam Zero Waste Cities Network itu kita akan berkolaborasi. Salah satunya memecahkan isu ini. Karena mungkin misalnya Bapak Ibu di level sebagai level staff, level seksi, kabit mungkin akan kesulitan untuk bicara dengan pimpinan masing-masing ya, karena ada, katakanlah, pasti kan lebih sulit ya Bapak Ibu sebagai birokrasi di level bawah, dalam tanda kutip ya, bawah tanda kutip, untuk katakan bicara sesuatu kepada atasan secara bebas. Tapi katakanlah teman-teman kita yang non ASN, jadi di Zero Waste Cities Network nanti selain ASN ada yang non ASN. Yang non ASN itu contohnya saya, gitu ya. Dengan posisi kebetulan saya tim ahli misalnya di Jawa Barat misalnya. Kemudian ada di sini hadir dari Walhi Jawa Barat, gitu ya. Kita bisa melakukan kolaborasi untuk mungkin bisa saya yang bicara misalnya ya, bisa Direktur Walhi audiensi kepada Direktur Walhi Jawa Barat ya, bisa audiensi kepada pimpinan kita, misal kalau misalnya ini contoh di Jawa Barat ya, Direktur Walhi Jawa Timur misalnya ya, Ekoton, Direktur Ekoton, misalnya ada Ekoton di sini, ada Mbak Catur dari PPLH Bali untuk teman-teman yang di Bali, bisa kita melakukan proses-proses yang berusaha mengedukasi pimpinan-pimpinan kita gitu ya, tentang pentingnya hal-hal seperti ini dan agar mereka mendukung. Jadi dari Zero Waste Cities Network itulah nanti kita akan berkolaborasi. Kurang lebih strategi yang sudah kami terpikir seperti itu, Kang Wahyu dan Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua bisa ya mewujudkan visi ini ya gitu ya. Karena membantu pimpinan kita juga sebetulnya ya. Karena pimpinan kita harus memenuhi target Jakstrada loh gitu ya. Itu yang harus jadi salah satu pijakan kita bersama ya dengan para pimpinan dalam membangun dialog. Oke, mungkin itu dulu. Ada lagi, Agnes? Ada yang raise hand, Pak, dari Pak Ridwan. Pak Ridwan ya? Dari DLKP Kota Kediri. Karena Pak Ridwan aktif, kita kasih kesempatan ya untuk bicara mungkin. Tim host bisa dibuka mute-nya. Pak Ridwan ini aktif dari kemarin, saya pengen dengar suaranya juga. Dan setelah itu kalau nggak ada pertanyaan, kita diskusi kelompok langsung ya, Ignas ya? Iya, Pak. Ya, oke. Pak Ridwan, ayo. Mana suaranya Pak Ridwan? Ya, makasih Pak David. Makasih Ya. Pak David. Selamat Ya, bertemu Pak. kembali Pak David. Ya. Terima kasih kesempatan diberikan ke saya Pak David. Jadi saya menarik sekali tadi. Jadi terkait dengan mau menyikapi tadi. Jadi tata kelola yang mungkin Pak David sudah informasikan. Jadi mungkin saja nanti tata kelola yang seperti yang Pak David tadi gambarkan, mungkin yang ada di Bandung, semoga saja mungkin bisa diterapkan di daerah kami yang ada di Kota Kediri. Jadi Kota Kediri mungkin hampir mirip lah dengan Kota Bandung, memang lebih ramai sedikit Kota Bandung dan jumlah penduduknya. Jadi nanti kami harapkan juga mungkin tata kelola yang bagaimana yang mungkin saja bisa diterapkan juga di daerah kami. Dan sebenarnya ada beberapa tadi. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan sedikit kebijakan publik dengan produk, itu sebenarnya sudah ada beberapa yang kami sudah juga istilahnya terapkan, tapi memang yang kebijakan publik tadi ya memang karena dasar hukum yang kurang itu, jadi akhirnya kami memang terbelenggu di situ. Nah, sempat juga kemarin saya mungkin chat Pak David terkait dengan masalah perda yang akan kami buat. Nah, nanti mungkin juga kami meminta mungkin kalau bisa ada waktu nanti Pak, mungkin setelah
Zero Waste Academy ini atau mungkin di mana, karena rencana ke depan kami memang akan membuat perda yang memang langsung terkait dengan Jaksrada pengurangan dan penanganan. Karena kalau berbicara tadi kebijakan yang akan kami buat berdasarkan perda, ini kan butuh kajian-kajian atau mungkin satu permodelan yang bisa menjadikan nanti sebagai perda. Jadi supaya kebijakan ini bisa menjadi satu acuan bagi kami untuk bisa juga meyakinkan misalkan dari dewan atau mungkin dari wali kota kami misalkan gitu. Ini rancangan perda maksudnya. Jadi ini yang nanti mungkin kami juga mungkin akan berharap banyak kepada Pak David untuk bagaimana sih nanti mulai dari tata kelola, kajian atau bahkan mungkin master plan sebelum perda kami buat. Mungkin itu sedikit Pak David. Makasih. Oke. Makasih Pak Ridwan. Memang besok di penutupan kita akan kami akan menjelaskan Pak, dan ini sekalian juga untuk Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana sih follow up dari pelatihan ini kan, kita tidak ingin berakhir di pelatihan ini. Nah, pelatihan itu harapannya jadi pembuka, dan Aliansi Zero Waste Indonesia sudah membuat program kerja, besok akan kami ceritakan Pak, kemudian bisa berkolaborasi di mananya, dan bentuk-bentuk katakanlah tanda kutip bantuan ya Pak ya, bantuan yang bisa kami berikan apa gitu, berdasarkan sumber daya yang ada di kami gitu. Tentu saja biasanya kami dengan Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung saling ini Pak, berkolaborasi juga, nanti sumber daya kita akan saling share ya gitu ya, saling menambahkan sehingga kita bisa melakukan lebih banyak. Tapi kami punya sumber daya juga yang bisa memulai gitu. Sama juga kami juga baru diskusi juga dengan Pak Umaya ya, di Gresik gitu. Ini kita akan cobain Pak. Nanti pasti kita follow up Pak. Kebetulan nih Pak Eknas ini kan yang sehari-hari mengurusi regulasi-regulasi. Jadi nanti kalau Perda nanti akan pasti dibantu oleh Eknas salah satunya nih yang jadi Kopassus saat ini. Gitu. Oke Pak, nanti kita follow up ya Pak ya. Gitu. Ya, makasih Pak David. Terima kasih banyak Pak. Ya. Oke, sekarang kita ke diskusi kelompok. Karena waktu sudah lumayan, saya tuh biasanya suka kepanjangan nih Bapak Ibu, jadi suka kelewat waktu. Jadi kita nanti akan, mungkin langsung ke sini aja. Diskusi kelompoknya tentang apa ya, gitu. Nanti diskusi kelompoknya akan bicara, akan mengajak Bapak Ibu untuk pertama membuat daftar produk kebijakan yang sudah ada di daerah masing-masing atau di provinsi masing-masing. Gitu, kalau di nasional berarti apa sih yang sudah ada di pemerintah pusat, produk-produk kebijakan terkait pengolahan sampah yang ada. Gitu. Data awal ini yang kita buat dulu berdasarkan pengetahuan Bapak Ibu, akan jadi pijakan awal, juga jadi kajian awal juga bagi kami di Aliansi Zero Waste Indonesia untuk mulai katakanlah mendapatkan gambaran tentang kondisi setiap daerah, untuk kedepannya ya, bagaimana kami membangun kolaborasi dengan Bapak Ibu. Gitu. Kemudian dari situ kita akan coba latihan Bapak Ibu ya, nanti fasilitator akan memilih produk-produk kebijakan yang akan yang akan dikaji lebih jauh, sekedar buat latihan gitu. Jadi dari produk kebijakan ini kita analisis produk kebijakan yang ada itu, yang dibahas sama Bapak Ibu sekalian itu produk kebijakan itu membahas tentang apa gitu ya, atau memberikan arahan tentang apa dari aspek tata kelola, apakah dari aspek operasional, apakah dari aspek kelembagaan, pembiayaan, regulasi, peran serta masyarakat, atau kombinasi gitu ya. Nanti akan ada tabel yang akan diisi, tabelnya itu kurang lebih seperti ini ya. Nanti tabelnya seperti ini yang akan diisi. Jadi nanti ada contoh-contoh yang akan dipilih oleh fasilitator berdasarkan brainstorming yang nanti Bapak Ibu waktu brainstorming selengkap mungkin, tapi nanti kita akan latihan untuk mendeskripsikan di setiap produk kebijakan itu mengatur tentang apa gitu ya. Seperti itulah. Nah,
Mungkin seperti itu cukup, Agnes, kita coba masuk ke kelompok ya. Ya, Pak. Kelompoknya sama dengan yang kemarin. Selamat berdiskusi kelompok, Bapak Ibu. Mangga Teh Jessis bisa dibuka breakout room-nya. Kita mulai kembali ya. Iya. Oke. Akan ada presentasi dulu dari fasilitator kelompok. Untuk yang pertama, fasilitator kelompok dari provinsi, mungkin ya kelompok 2, bisa disampaikan hasil diskusinya selama 2 menit. Fasilitator kelompoknya ada Lia dan Ibu Canto. Halo. Udah masuk ya. Nah, mungkin kebetulan ini tadi ya ada merasa kurang gitu untuk diskusinya. Biasanya tadi Pak Zaini bilang biasanya 2 jam, ini dalam 20 menit gitu kita harus brainstorming. Nah, sebenarnya untuk kelompok 2 ini berhasil mengidentifikasi gitu ya produk kebijakan di masing-masing provinsi. Untuk Jawa Barat gitu ya, untuk dari Jawa Barat, Jawa Timur gitu, itu sudah ada gitu peraturan pengolahan sampah secara regional. Bahkan di Jawa Timur ini sudah ada surat edaran, bentuknya surat edaran gitu dari gubernur untuk imbauan bebas kemasan plastik dan pembatasan sampah plastik gitu. Nah, mungkin perbedaannya ya kalau di Bali di sini tuh sudah ada di Pergub gitu. Ada Pergub nomor 97 tahun 2019 tentang pembatasan sampah plastik sekali pakai ya. Itu yang berhasil kita identifikasi ya kira-kira ada apa aja gitu di provinsi tersebut. Nah, untuk analisisnya gitu sebenarnya ini tadi ya kurang waktunya gitu Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan pada saat saya memaparkan gitu. Nah, ini mungkin yang berhasil tadi diisi ini tuh ada di Jawa Timur terkait dengan Perda Pengolahan Sampah Regional, Perda Jawa Timur nomor 4 tahun 2010 tentang pengolahan sampah regional. Nah, mungkin sekarang saat ini sedang ada revisi gitu di Perda tersebut. Nah, mungkin dari segi tata kelola, memang ini ada beberapa tata kelola yang belum ada ya, di mana untuk operasional maupun kelembagaannya, di sini belum ada pengaturannya, dan mungkin saat ini sedang ada revisi, tapi terkait dengan pembiayaan, regulasinya maupun peran serta masyarakat, ini sudah ada. Nah, tapi tidak bisa, karena keterbatasan waktu, tidak bisa menjabarkan ya secara detail contoh pengaturannya seperti apa. Mungkin seperti itu. Untuk dari kelompok 2. Dari kelompok provinsi, jadi untuk yang provinsi lain belum sempat teridentifikasi ya, mungkin nanti setelah CWA bisa dilengkapi Bapak Ibu. Terima kasih untuk kelompok 2. Untuk yang selanjutnya dari kelompok 7 ya, Kabupaten Gresik. Saya disampaikan selama 2 menit. Oke, singkat aja. Jadi harus screen ya. Kalau untuk kelompok 7 saat ini sih yang teridentifikasi ini, dan sebenarnya ada juga surat edaran, cuman kita lebih fokus ke yang ini, yang Pergub 26 tahun 2018 tentang yang seadanya ini ya, kebijakan strategis Kabupaten Gresik. Terus ada nomor 5 perdanya tentang pengolahan sampah, lalu ada perda nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi kurang lebih. Ada juga yang terkait BK Satpas Persampahan. Jadi kalau didetailkan seperti ini, beberapa seperti misalnya
Di ini ada aspek kelembagaannya, di situ diatur tentang bank sampah, TPS 3R, LSM dan OPD lain. Tapi mungkin untuk operasional ini belum sempat diperjelas ya, tapi ada aspek operasional dan peran serta masyarakat gitu. Jadi ini checklist itu ada kontennya tapi belum dipasang yang deskripsinya. Untuk yang Perda nomor 5 di sini sudah diatur lengkap ya tentang operasionalnya, yaitu ada rencana aksi daerah, kelembagaannya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada TPS 3R, LSM, bank sampah, terus pembiayaan juga di situ sudah disediakan, akan disediakan TPS, TPS 3R, dan TPA, lalu ada regulasi yang memuat sanksi, juga ada denda itu. Lalu untuk aspek yang untuk produk kebijakan berikutnya, yang kedua terkait retribusi gitu ya, di situ diatur yang kelembagaan yang mengatur retribusi sama pembiayaannya. Lalu di situ juga pasti akan ada peran serta masyarakat, cuman ini belum dideskripsikan. Seperti itu sih. Jadi waktunya memang masih kurang. Terus untuk Perbuk nomor 30 2017 seperti ini, ada aspek operasional terkait pembangunan kelembagaan, verifikasinya langsung dengan DLH gitu ya. Jadi lembaganya masih DLH aja, terus pembiayaannya ya, seperti itu. Regulasinya ada, cuman ini belum sempat ditulis deskripsinya. Begitu. Dari kelompok 7. Oke, ya terima kasih buat kelompok 7. Mungkin ada review dari Pak David, Pak, mengenai kelompok-kelompok yang lain. Terus terang saya belum sempat mencermati dalam ya. Mungkin nanti di sesi berikutnya aja, Agnes, kalau untuk yang review kelompok lain ya, saya coba nge-review, saya lihat dulu pas makan siang ya. Oh, ya, Nanti Pak. saya takutnya malah lama karena saya masih membaca-baca gitu. Mungkin saya menanggapi dulu yang ini ya, yang 2 ini dulu ya. Nanti kita lihat waktu, kita bisa tambah lagi ya. Coba kita lihat ya provinsi ya. Tadi untuk kelompok provinsi saya lihat bisa di provinsi itu kelompok 2 ya? Iya Pak, kelompok 2. Ya. Pertama nanti di siang saya akan sedikit menambahkan tentang kenapa kita sebut sesi ini ekosistem kebijakan. Ini kelihatannya nggak sempat kita bahas di sesi ini, tapi bahwa kita perlu melihat memang dalam membuat produk kebijakan, misalnya regulasi adalah tata aturan dan urutan perundangan dan kewenangan gitu ya. Jadi misalnya yang sering jadi diskusi, kalau saya ini sebelum saya lupa sih harusnya nanti siang, tapi nggak apa-apa sekarang lah di ininya, nanti penjelasan lebih detailnya siang ya. Tapi intinya adalah pada saat seorang gubernur membuat peraturan gubernur, itu kekuatannya sampai mana sih gitu ya? Itu kan akan dibatasi oleh kewenangan dia. Nah, ini yang perlu jadi perhatian karena saya masih cukup sering melihat ini kalau dari pengalaman saya di Jawa Barat lah gitu ya. Diskusi aja bahwa gubernur membuat peraturan, tapi ini udah pasti nggak akan bisa terlaksana aturan ini, peraturan gubernur ini, karena gubernur ini tidak punya kewenangan. Misalnya gubernur membuat peraturan gubernur untuk sesuatu terkait pengelolaan sampah di kabupaten kota. Itu gubernur nggak punya kewenangan sebetulnya, gitu. Jadi peraturan gubernur itu kalau tidak diikuti oleh bupati dan wali kota, ya nggak ada konsekuensinya, gitu. Jadi peraturan gubernur sama surat edaran gubernur itu atau himbauan tidak ada bedanya akhirnya kekuatannya, gitu ya. Nah, mungkin nanti kita bisa diskusi juga soal ini ya dari level pemerintahan provinsi, gitu. Karena seperti kemarin saya sempat bicarakan juga, provinsi ini dikasih tugas mengkoordinasi
pengelolaan sampah antar kabupaten kota, tapi tidak diberi kewenangan gitu. Itu isunya. Jadi akhirnya gubernur membuat pergub itu tidak punya kekuatan. Tapi kalau Perda ada sedikit kekuatan gitu, karena Perda harus diacu ya gitu ya. Nah, Perda provinsi harus diacu kabupaten kota. Nah, ini yang perlu jadi perhatian pada saat kita membuat produk kebijakan, regulasi gitu. Nah, lalu tadi ada ini yang menarik tentang regional. Ini sama juga dengan kasus di Jawa Barat, di mana kalau kita bicara dari sisi regional, kebijakan regional, pengelolaan sampah ini adalah isu baru ya. Mungkin kalau ada Bapak Ibu dari PU atau dari Kemendagri, ini isu baru sebetulnya yang agak di luar kewenangan sebetulnya dari provinsi, tapi kebutuhannya ada gitu. Jadi bahwa akhirnya provinsi melakukan operasional pengelolaan sampah loh, yang sebetulnya tidak ada loh di dalam ini, di dalam tata pembagian tugas kita gitu ya. Tapi kemudian di Undang-Undang 23 mulai dimunculkan gitu bahwa pengelolaan TPA regional ya gitu ya. Nah, ini untuk mewadahi perkembangan yang ada gitu. Nah, tapi menjadi masalah juga pengelolaan TPA regional adanya di DLH gitu ya. Padahal DLH itu bukan lembaga yang sebetulnya punya dari sistem anggarannya bisa mendanai sebuah operasional infrastruktur yang begitu besar ya gitu. Jadi di Provinsi Jawa Barat ini jadi isu sebetulnya bahwa jadi DLH kesulitan ya, dan akibatnya anggaran Dinas Lingkungan Hidup itu terserap habis untuk pengelolaan sampah. Sama juga dengan di kabupaten kota, anggaran Dinas Lingkungan Hidup terserap habis untuk pengelolaan sampah, lebih dari 60% untuk pengelolaan sampah. Nah, ini membuat aspek-aspek lain dari Dinas Lingkungan Hidup keteteran gitu. Ini makanya dalam membuat tata kewenangan memang mungkin evaluasinya perlu melihat juga pola anggaran yang bisa dimungkinkan sesuai dengan tupoksi masing-masing dinas gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, tapi ya ini satu isu juga yang penting di sini pada saat kita membuat pengelolaan sampah regional, maka yang perlu kita pikirkan adalah sebetulnya isu kunci adalah kelembagaan nih Bapak Ibu nih. Kalau kebetulan pengelolaan sampah regional ini masih direvisi, saya pikir aspek kelembagaan dan operasional, tata cara operasionalnya seperti apa, hubungan dengan kabupaten kota, dan tata cara kelembagaan dan pembiayaannya perlu diatur di Perda ini, gitu. Di Perda Jawa Barat sudah dicoba sebetulnya ada itu dengan perubahan yang tahun 2016. Mungkin bisa dilihat itu sebagai salah satu model ya. Walaupun nanti dengan adanya ISWMP di Jawa Barat ini akan kita evaluasi kembali gitu ya. Kita evaluasi kembali apakah memang ini efektif atau harus kita perbaiki lagi. Tapi paling tidak di perubahan Perda Provinsi Jawa Barat tahun 2016, isu-isu kelembagaan, operasional dan pembiayaan ini sudah dibuat lebih jelas untuk terkait bagaimana pengelolaan sampah regional. Jadi mungkin mumpung revisi nih Bapak Ibu, jadi mungkin perlu jadi perhatian bahwa aspek operasional kelembagaan ini belum diatur gitu. Nah, itu contoh bagaimana kita secara sederhana bisa mengevaluasi ya sebuah regulasi dan kita lihat kebutuhannya dengan apa yang diatur itu sudah kompatibel atau tidak gitu. Itu contoh ya. Kemudian kita lihat yang Gresik sekarang. Gresik itu kelompok berapa tadi? 7 ya? Kelompok 7 Pak, ya. Kelompok 7 itu adalah slide ini ya. Mana ya? Sorry, maaf. Tersesat. Ini kelompok 8. Oh, kelompok 7 itu slide kedua ya. Iya, Pak. Slide B ya. Bentar. Oke, nah misalnya gini, kelompok 7 ini mungkin mirip dengan yang saya tadi sempat lihat di Jakarta ya, ada pergub gitu tentang kelembagaan RW. Di Kerawang juga, di Kabupaten Kerawang juga ada tentang itu. Kemudian di
di sini ada tentang kelembagaan di peraturan di Perda Kabupaten Gresik ini diatur mengenai bank sampah dan TPS 3R. Dengan adanya bank sampah dan pengelola TPS 3R yang LSM ada di Perda, tentu saja itu bisa merupakan inovasi daerah ya untuk membuat ada dasar hukum. Nanti tinggal kita lihat desainnya gitu dari Perda itu. Tetapi, nah ada tetapinya ya. Karena kalau kita ingat tadi bahwa di dalam sistem yang katakanlah yang saya tahu lah gitu ya, di sistem nasional kita mengenalnya ada dinas, ada UPTD, ada UPTD BLUD, ada BUMD, ada PT, kemudian ada KPBU gitu. Jelas kalau kita bisa menempatkan struktur kelembagaan pengelolaan sampah di berproduk-produk kelembagaan yang saya sebutkan tadi, dia akan punya dasar yang lebih kuat karena ada punya dasar di pemerintah pusatnya gitu. Sehingga dari sisi pembiayaan, dari sisi pengawasan dan lain sebagainya itu akan punya kekuatan gitu ya. Jadi kita lagi memikirkan kalau ada sebuah lembaga non pemerintah mau mengelola TPS 3R dan dia bagus, apa ya harusnya gitu ya. Itu harus dipikirkan. Misalnya apakah dia harus jadi, kalau kita lihat kasus di India ya, Bapak Ibu, saya pernah mengunjungi di Kota Bangalore, yang dilakukan oleh Kota Bangalore itu adalah menjadikan lapak dan lembaga-lembaga informal menjadi lembaga formal dulu, lalu dikembangkan mekanisme KPBU gitu. Jadi dia menjadi lembaga formal sebagai badan usaha dan badan usahanya berizin gitu ya, ada izin dalam pengelolaan sampah. Dan lalu ada mekanisme KPBU sehingga pemerintah bisa mengawasi kinerja dari lembaga tersebut, baik dari sisi pencegahan dampak negatif maupun kinerja pengelolaan sampahnya, dan mekanismenya berdasarkan KPBU. Jadi kalau kinerjanya buruk ya mau nggak mau dia akan masih ada kemungkinan bisa untuk diganti gitu ya. Dan ini semuanya menjadi lebih jelas dan pemerintah bisa melakukan pengawasan. Itu salah satu wacana ya tentang kelembagaan yang perlu kita pikirkan pada pengelolaan Perda gitu. Karena itu di Perda Kota Bandung dan Cimahi sebetulnya tidak dikenal sebetulnya lembaga bank sampah dan TPS 3R karena ini kategorinya informal gitu ya. Pada saat mau diformalkan kita harus memikirkan dengan baik apakah desain perdanya itu memang memungkinkan dia bisa jangka panjang, berkelanjutan, pembiayaan yang jelas, dan lain sebagainya. Itu mungkin. Kita kan Mas, waktunya juga sudah tinggal 3 menit ya, Ignas ya. Jadi Bapak Ibu mohon maaf nih, dengan waktu terbatas yang bisa saya lakukan adalah nanti, karena sesi berikut saya adalah fasilitatornya juga, jadi saya akan mereview di awal sesi, mungkin juga singkat ya, ini memang isu keterbatasan waktu menjadi kunci ini dalam pelatihan. Lalu nanti kita akan saya akan melanjutkan ada bagian sedikit yang belum sempat dijelaskan tentang ya katakanlah saling keterhubungan ya di antara produk-produk kebijakan yang juga harus menjadi perhatian bagi kita semua pada saat kita mau merancang ya sebuah produk kebijakan. Karena produk kebijakan itu pada saat kita rancang tidak berdiri sendiri, dia berada di antara sebuah sistem. Pada saat kita buat produk kebijakan ini tidak mempertimbangkan keterkaitannya dengan satu sama yang lain, biasanya ujung-ujungnya akan mentok, tidak bisa dilaksanakan gitu. Akhirnya dia menjadi mati ya. Artinya kebijakan yang mati gitu ya. Seperti itu. Produk kebijakan yang mati. Maaf. Kalau kebijakan yang mati adalah kebijakan yang tidak terjemahkan pada produk kebijakan. Tapi produk kebijakan juga bisa mati karena dia tidak mempertimbangkan saling keterkaitan dengan yang lain. Jadi mungkin kalau dari sesi ini ada pertanyaan dulu nggak, Ignas? Pertanyaan nggak ada lagi, Pak. Cuman ini ada tadi tanggapan dari Ibu Riza terkait kebijakan ini bisa ditetapkan juga melalui produk kebijakan KPI, Key Performance Indicator di masing-masing UKPD yang nanti akan berimbas pada tunjangan kinerjanya. Menarik gitu ya Pak, produk kebijakan yang begitu
targetnya jelas kan ya, kalau KPI ini lebih mengikat kepada setiap staf ASN-nya yang nanti akan berpengaruh juga ke tunjangan kinerja. Seperti itu, Iya. Pak. Betul, jadi itu bentuk sistem insentif, disinsentif yang bisa diterapkan oleh sebuah pemerintah daerah ya, gitu. Jadi harus terintegrasi sistem insentif disinsentif tunjangan kinerja ini kepada regulasi-regulasi yang dibuat. Regulasi menentukan kinerja apa yang harus dicapai dan nanti ini akan akan menentukan ya bagaimana ASN akan memperhatikan yang mana dan kurang memperhatikan yang mana gitu. Itu dunia nyata di birokrasi. Oke, apalagi Agnes, ada lagi nggak? Udah Pak, hanya itu. Udah ya? Nah, Ya. Ya ini ada sedikit diskusi lagi juga dengan Bu Risan ya, terkait bahwa tangan besi harus diterapkan dalam menciptakan ekosistem kebijakan gitu ya. Kemudian ada tanggapan dari Bu Herni, tapi tangan besinya siapa ya gitu ya. Gitu. Jadi betul. Bagaimana tangan besi ini, kita butuh tangan besi, maksudnya kalau kita mau cepat harus ada tangan besi. Tapi negara kita bukan sebuah negara diktator. Gitu. Kita adalah negara yang diatur oleh rule of law gitu ya. Negara berbasis konstitusi, negara hukum gitu istilahnya ya, negara hukum. Nah, jadi kalau kita mau bicara tangan besinya di mana? Tangan besinya di produk kebijakan. Produk kebijakan yang apa? Produk kebijakan yang didesain dengan baik. Jadi nomor satu dari pengalaman selama ini, banyak produk kebijakan yang mati karena desainnya kurang baik, desainnya yang tidak tepat. Jadi penting sekali Bapak Ibu dalam mencari konsultan nanti, konsultannya harus bagus ya, sehingga ini yang biasa susah tuh nyari konsultan yang bagus ya. Konsultan harus bagus sehingga desainnya bagus gitu. Kalau buat perda, desainnya begitu-begitu aja, apalagi copy and paste, maka hasilnya adalah produk kebijakan yang mati yang Bapak Ibu nanti nggak bisa menerapkan gitu. Itu yang repotnya. Jadi dan ini kalau kata Bu Herni nih, saya yang lebih tahu sebagai anak kali enggak. Harusnya yang lebih tahu tentang produk-produk ini Bapak Ibu. Saya harus belajar gitu. Saya sih orang luar kan. Sehari-hari Bapak Ibu yang berhadapan dengan birokrasi akan tahu mana yang lebih berfungsi dan yang tidak gitu. Jadi saya hanya membuat sesi ini sebagai kami mendesain sesi ini sebagai refleksi dari pengalaman ya, merefleksikan pengalaman, tapi tentu saja yang sehari-hari berhadapan dengan sistem ini adalah Bapak Ibu. Jadi menurut saya tangan besi pertama adalah sistem. Tangan besi pertama adalah sistem itu di dalam sistem birokrasi adalah produk-produk kebijakan yang didesain dengan baik. Dan itu nanti ya saya udah melihat apapun kepala daerahnya akan dipaksa oleh sistem. Gitu. Jadi kalau kita mengandalkan tadi ya ketokohan, tadi kan saya sudah katakan ya bahwa ketokohan atau sistem yang berbasis pada aktor gitu ya, itu termasuk aktor itu termasuk pimpinan daerah ya. Sebuah sistem yang berbasis pada aktor itu udah pasti tidak berkelanjutan. Jadi di presentasi saya tadi sudah saya sampaikan. Karena itu juga jadi kunci bahwa kita harus keluar dari jebakan aktor ini dengan membuat sistem yang bagus. Dan sistem yang bagus itu ada di dalam jangkauan Bapak dan Ibu. Sebagai staf, sebagai kepala seksi, sebagai kabit, atau bahkan kepala dinas gitu. Jadi mungkin itu penutup sesi ini. Nanti kita lanjut di jam 1 untuk sesi berikutnya. Maaf, terlambat 3 menit. Karena saya ngomong kepanjangan. Terima kasih, sampai bertemu Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Ya, sorry Agnes, silakan lanjut. Udah, Pak. Udah, Pak. Ya. Kita bertemu jam 1 di ini ya, di sesi yang di sana kita akan berbicara contoh-contoh produk kebijakan yang sudah coba dikembangkan oleh YPBB bekerja sama dengan kabupaten kota yang menjadi mitra kami di tahun-tahun kebelakang. Terima kasih. Sampai bertemu. Maaf Agnes ya, saya